Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak semuanya. Halo, selamat pagi, sobat ternak. Selamat datang dan selamat bergabung di live streaming Instagram Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Wah, sudah ada yang hadir nih, sudah ada yang bergabung. Oke, kita masih menunggu ya sobat ternak yang lainnya untuk dapat bergabung di live kita kali ini karena spesial nih hari ini kita kedatangan tamu dari Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Oke, sambil menunggu sobat ternak lainnya, aku mau sapa-sapa dulu sobat ternak yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi sobat ternak. Dari mana aja nih? Boleh di komen dong. Boleh di komen sobat ternak ini sudah hadir dari mana aja nih? Selamat pagi sobat ternak. Sudah sarapan belum? Oke. Selamat datang dan selamat bergabung di live streaming Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kali ini hadir bersama aku Vika dan saya tidak sendirian. Hari ini spesial ditemani oleh Ibu Dokter Hewan baik Yunita Arisandi dari Direktorat Kesehatan Hewan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat luar ternak biasa semuanya. Loh. Kita kedatangan tamu spesial. Ibu hari ini cantik sekali. Kita mau sharing-sharing informasi ya Bu ya. Ya, hari ini boleh. Karena situasi Indonesia ada PMK nih Bu nih. Ya. Boleh sapa dulu dong tuh. Sapa dulu, ada yang halo kakak dari cantik tuh. Halo Kak Laras. Kak Laras dari mana nih? Oh, ada teman-teman dari Lembang. Ada dari Lembang. Dari Bandung. Dari Bandung. Banyak nih. Luar biasa. Selamat pagi sobat ternak semuanya. Saksikan terus, pokoknya stay tune. Kita mau sharing-sharing informasi penting terkait penyakit mulut dan kuku. Nah, sobat ternak kira-kira tahu nggak nih PMK atau penyakit mulut dan kuku tuh apa sih? Nah, kalau buat sobat ternak yang masih belum paham atau belum tahu apa itu PMK, jangan di skip live streaming kita kali ini karena kita mau ngobrol-ngobrol langsung sama Ibu Dokter Hewannya langsung nih. Iya. Mau langsung aja Bu, kita mau ngobrol-ngobrol sharing-sharing terkait PMK? Boleh. Oh ya. Dari Befet Maros sudah bergabung Befet juga Maros. tuh. Halo, selamat pagi Befet Maros. Manis dari Befet Maros. Aduh, semanis gula gak nih Befet Maros nih? Halo Maros. Maros lagi sibuk vaksinasi nggak tuh? Karena kita saat ini memang sedang giat-giatnya ya Bu ya, untuk melaksanakan vaksinasi, terutama Pak Dirjen juga. Pak Dirjen sudah bergerak lebih dari 11 provinsi kali ya Bu ya, untuk terus mensukseskan bulan vaksinasi yang dimana itu juga kita lakukan di bulan Februari hingga Maret tahun 2025. Kita berharap sekali kepada sobat ternak untuk turut mensukseskan vaksinasi tersebut ya Bu. Betul sekali. Baik. Oke, ini dari mana lagi nih? Ada dari BPP Pasrepan. Wah, selamat pagi. Ada dari Maros juga turut hadir lagi. Ini Maros dari nih kayaknya banyak ya. Banyak nih penggemarnya live streaming di PKH PKH nih. Teman-teman sobat ternak jangan lupa untuk sharing-sharing, di like juga live streaming kita agar semakin meluas informasinya, agar para peternak juga mendapatkan informasi terupdate terkait PMK. Kecamatan Jati Agung Kak katanya tuh. Wih, Kecamatan Jati Agung, luar biasa. Kabupaten mana ini? Dari Bali turut hadir. Oh, dari Bali. Halo Bali. Saya dulu di Bali kuliahnya. Kuliahnya. Saya cuma liburan ke Bali Bu. Oh iya. Assalamualaikum, Jember dari hadir. Jember. Ya, Jember hadir. Oke. Kita menunggu agak banyak dulu. Boleh. Dari Batam hadir. Dari Batam. Ayo sobat ternak, kita sampai 100 viewers baru kita mulai nih. Ayo challenge. Batam, halo Batam. Ayo di share semuanya. Oku Timur nih lagi sedang giat-giatnya juga nih vaksinasi petugasnya di lapangan nih Oku Timur. Harus semua daerah serentak nih teman-teman sobat ternak semuanya betul. Nih. Agar semakin cepat reda supaya bisa kita sampai kepada target untuk kesehatan populasinya itu terbentuk gitu. Betul. Komunitasnya. Happy banget live streamingnya. Wah, iya dong. Harus happy
happy. Karena kita nggak boleh stres ya Bu ya. Nggak boleh menarasikan, menakut-nakuti gitu kan. Karena PMK bisa diatasi. Gimana caranya? Nanti bersama Bu Dokter Hewan Baik yang akan melaporkan dan menginformasikan bagaimana nih tips-tipsnya kita mencegah PMK semakin meluas. Gitu. Padahal di luar nih mendung loh, hujan. Tapi kita cerah di sini. Kita cerah. Kita tetap cerah. Karena ditemani oleh Bu Baik. Ini baru 23. Ayo teman-teman Sobat Ternak semuanya, share sampai 100 viewers dulu. Nanti kita akan sharing nih informasi terkait PMK hari ini. Perpustakaan di JNPKH. Gimana Sobat Ternak? Ayo, dari mana lagi? Di like juga ya live streaming kita agar semakin meluas lagi channel Ditjen PKH, karena kita akan memberikan informasi yang terus update terkait PMK setiap hari. Kita akan live setiap hari di live streaming Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nantinya juga akan ada narasumber-narasumber lainnya yang turut hadir di live kita dari seluruh UPT Ditjen PKH dan juga dari berbagai daerah. Nah Sobat Ternak juga boleh banget nih kasih masukan ke kita, kira-kira peternak mana yang bisa kita ajak join di live streaming di JPKH untuk sharing-sharing informasi terkait PMK betul. Di berbagai daerah seperti itu. Ya betul. Itu ada dari Keswan. Kenapa harus target followers? Karena semakin luas. Karena ini adalah informasi yang sangat penting sekali dan setiap harinya kita update. Ya gitu. Betul sekali. Ayo semuanya, makanya nih biar segera kita mulai live kita hari ini. Udah mulai sih, cuman pembahasannya ya. Di-share dulu teman-teman Sobat Ternak. Diajak teman-temannya yang punya teman peternak, yang punya teman petugas yang sedang tidak melakukan vaksinasi di lapangan boleh ikut di live kita pagi hari ini ya. Oke, tuh sudah ada yang tanya gimana cara mengatasi di suatu zona merah. Oh ya, nanti kita akan jawab pertanyaannya. Kita akan bahas. Kita mau jawab sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Nanti aja ya, biar penasaran. Nah, kan siap-siap ya kuotanya sama Ternak. Tunggu dulu ya, nanti kita akan ulas terkait dengan bagaimana caranya untuk meminimalisir penyebaran PMK atau mencegah masuknya virus PMK. Nanti kita akan bahas. Oke. Sehat-sehat kakak. Ya aku baca. Kita dua ya. Aku baca komen di live IG saya juga. Banyak yang komen juga tuh. Ya halo Sobat Ternak yang baru bergabung. Selamat datang dan selamat bergabung di live streaming Instagram Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kenapa nggak di Zoom meeting aja sih Kak? Sudah sering. Biar semuanya Sobat Ternak yang nggak punya Zoom bisa gabung. Betul. Gitu. Kita sudah sering juga Zoom meeting. Jadi masing-masing PJ provinsi itu biasanya berapa hari gitu ya targetnya selalu melakukan koordinasi melalui Zoom meeting dengan provinsi yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau untuk teman-teman dinas atau teman-teman petugas itu kita sudah melakukan koordinasi melalui Zoom meeting. Nah ini kita live ini supaya teman-teman yang di luar pemerintah baik itu peternak, masyarakat umum bisa mengetahui secara benar gitu ya informasi terkait dengan PMK ini. Betul sekali. Jadi semakin meluas, gak cuma teman-teman yang dari pemerintahan aja nih yang dapat informasinya, tetapi seluruh masyarakat. Bukan hanya peternak, tetapi betul-betul masyarakat umum, masyarakat luas bisa mendapatkan informasinya secara merata. Seperti itu Sobat Ternak. BP Denpasar hadir Kak. Halo BP Denpasar. Nah dari daerah lainnya nih, mana nih? Boleh dong gabung-gabung juga. Kita sharing-sharing. Bu Dokter mau nanya. Oke siap. Disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Wah sudah 50 orang nih. Sudah 50 orang. Gimana? Mau kita mulai aja ya. Atau nunggu 100? Nanti takut kelamaan ya Bu ya. Iya. Oke. Bu Dokter, boleh dong kita jelasin kepada Sobat Ternak semuanya terkait apa sih itu virus PMK yang sekarang kok jadi pembahasan banyak peternak gitu, pembahasan masyarakat.
Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Mungkin sedikit saya akan memberikan informasi ya kepada sobat ternak yang ada di seluruh Indonesia yang hari ini bergabung bersama kita di live streaming Instagramnya di Jen PKH. Terima kasih juga nih sudah, artinya teman-teman sobat ternak ini sangat kepo gitu ya, ingin tahu seperti apa sih sebenarnya penyakit PMK ini yang memang dari akhir tahun kemarin 2024 itu sudah sangat gencar kita kita berikan informasi, edukasi ke masyarakat terkait dengan penyakit ini. Jadi PMK itu singkatan dari penyakit mulut dan kuku, atau kalau di bahasa kerennya gitu ya, bahasa internasionalnya itu foot and mouth disease. Tapi biasa kita menyebutnya penyakit mulut dan kuku. Sebenarnya tahun 2022 kita sudah pernah mengalami wabah PMK ini, dan alhamdulillah kita sudah berhasil mengatasi penyakit tersebut. Artinya mengatasi tidak sampai kepada terjadinya kerugian yang terlalu besar waktu itu, karena memang pemerintah melalui Direktorat Kesehatan Hewan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan langsung gerak cepat melakukan pemetaan daerah zona merah, zona kuning, zona hijau yang mana gitu ya. Kemudian kita melakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan. Itu di tahun 2022 waktu itu ya. Nah, kemudian tahun 2024 akhir itu ada muncul laporan dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia bahwa beberapa peternak itu mengalami gejala yang sama dengan PMK pada waktu 2022 lalu. Nah, setelah adanya hasil pemeriksaan laboratorium dari balai-balai rujukan kita, balai veteriner yang ada memang positif PMK, kemudian pemerintah itu bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah strategis, termasuk salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi gratis di 28 provinsi yang menjadi target pengendalian PMK kita gitu. Jadi PMK itu sudah pernah kita alami sebelumnya. Jadi sekarang sudah endemis di Indonesia gitu. Sebetulnya kondisi saat ini adalah endemis ya Bu ya. Endemis, nah, ya. Tapi sebetulnya ciri-ciri PMK sendiri itu gimana sih Bu? Ciri-ciri ya. Ya, jadi kalau mungkin sudah banyak nih di medsos-medsos kita, Jen PKH, medsosnya Direktorat Keswan, ya, konten-kontennya. Kita sudah berikan, malah ada infografis ya terkait dengan ciri-ciri PMK ini. Jadi kalau ada muncul leleran gitu ya, air liur berlebih dari mulut sapi, kemudian terjadi lepuh-lepuh di mulut, lalu ada juga lepuh-lepuh di kakinya. Nah, kita harus sudah curiga bahwa dia terkena PMK. Oke, berarti namanya liur ya, liur berlebih, kemudian demam ya. Demam disertai demam, kemudian kurang nafsu makan. Itu kan karena dia tidak bisa makan sendiri ya, karena mulutnya sakit, jadi akhirnya nafsu makannya berkurang gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi dia menjadi menurun. Karena kurangnya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh ternak tersebut. Oke. Nah, jika ada gejala-gejala seperti itu, teman-teman sobat ternak maupun peternak yang ada bisa langsung menghubungi petugas kesehatan hewan yang ada di wilayah teman-teman masing-masing. Silakan hubungi puskeswan terdekat atau dokter hewan yang biasa berkeliling melakukan layanan keswan atau paramedik yang biasa di tempat Bapak Ibu untuk memastikan bahwa ternak Bapak Ibu itu benar terkena PMK atau penyakit lain, dan bisa dilakukan pertolongan pertama gitu ya, penanganan yang baik sesuai dengan penanganan medis yang memang sudah sesuai gitu dengan SOP-nya. Oke. Dan kita juga punya nomor hotline sendiri nih Bu. Kalau misalkan sobat ternak menemukan tanda-tanda ciri-ciri PMK, sobat ternak bisa menghubungi di hotline kami di 0811 1182 7889, atau aku bisa ulangi lagi di nomor 0811 1182
7889. Jadi secara cepat, secara tanggap kita akan menerima laporan dari Sobat Ternak, dan apabila Sobat Ternak menemukan ciri-ciri tersebut, kita akan segera bergerak ya Bu ya ke lokasi. Betul. Ini ada yang nyapa nih dari Polewali Mandar, sementara vaksinasi PMK kami di sini. Semangat Polewali Mandar. Sedang di lapangan sepertinya. Hebat nih, ya. Sulbar luar biasa semangatnya. Jadi untuk tahap kedua ini sudah petugasnya sudah sangat gencar sekali melakukan vaksinasi di lapangan. Kemarin saya lihat pengobatan, silakan dibaca aja. Kemarin saya lihat pengobatan menggunakan solar untuk mengeringkan luka di mulut dan kuku. Kira-kira untuk efek sampingnya bagaimana ya? Bagaimana tuh, Bu? Solar maksudnya solar itu ya, minyak solar itu. Menggunakan minyak solar. Ini kurang jelas pertanyaannya. Menggunakan solar. Ada yang menggunakan solar untuk menyembuhkan. Artinya itu kan alternatif ya. Mungkin karena penyakit ini sudah pernah kita alami sebelumnya, sudah pernah menjadi wabah. Beberapa peternak itu sudah mulai berinovasi, mengeluarkan kreativitasnya. Artinya di beberapa daerah itu mereka juga sudah menggunakan pengobatan tradisional untuk mengurangi atau mengatasi gejala-gejala yang muncul dari penyakit ini. Solar itu mungkin untuk mengeringkan luka bisa, kalau memang itu bisa ya silakan saja dicoba gitu kan. Tapi yang paling penting adalah siapa tadi yang nanya itu, Bapak harus melaporkan kepada petugas yang ada di wilayah Bapak terkait dengan kejadian penyakit tersebut, supaya juga kejadian kasusnya bisa tercatat oleh petugas kita gitu. Oke, dan juga banyak sekali ya Bu ya, Sobat Ternak ataupun peternak lainnya yang menggunakan jamu atau ramuan herbal untuk mengatasi PMK, dan banyak juga nih yang efektif ternyata. Gitu. Iya, jadi ada beberapa daerah yang memang percaya dengan obat-obatan tradisional itu, seperti di awal-awal dulu di Madura banyak sekali ya. Kita dikirimin video-video dari peternak yang mengobati ternaknya menggunakan kunyit dan sebagainya, jamu-jamuan, pon-pon gitu ya. Dan alhamdulillah ternaknya juga kembali fit dan sehat. Nah, itu ya dipersilakan saja. Kalau memang ada alternatif pengobatan tradisional, tidak masalah. Bahkan di Lombok nih, di Lombok saya pernah wawancara langsung dengan peternaknya di akhir tahun kemarin. Katanya itu dikasih minum rebusan air kelor, itu ternaknya langsung sehat. Ya itu makanya ya silakan saja ya. Mungkin itu alternatif yang bisa ditempuh oleh peternak yang mungkin secara ekonomi juga mereka tidak sanggup ya untuk melakukan pengobatan medis gitu ya. Silakan. Namun lebih baiknya lagi untuk divaksinasi ya Bu ya. Jadi sambil menggunakan cara tradisional, vaksinasi juga penting juga untuk hewan ternaknya. Kalau vaksinasi itu memang diperuntukkan bagi ternak-ternak sehat. Nah, jadi untuk ternak yang belum terkena virus PMK, tapi dia berada di wilayah yang memang sudah ada kasus gitu ya, itu sebaiknya ternak-ternak yang ada di sana kita vaksinasi. Supaya menimbulkan kekebalan dalam tubuhnya, sehingga ketika virus itu masuk, dia sudah kuat melawan virus itu. Nah, betul sekali itu Sobat Ternak. Jadi buat Sobat Ternak ataupun peternak yang masih ragu ataupun takut, jangan khawatir ya. Justru vaksinasi ini adalah cara untuk hewan ternak kita terjaga dari berbagai virus agar kebal seperti itu. Betul sekali. Jadi sekarang kita juga kan kendala petugas kita di lapangan itu, beberapa peternak ini takut sekali kalau ternaknya divaksinasi. Sebenarnya tidak perlu takut. Bapak Ibu peternak, Sobat Ternak yang ada di seluruh Indonesia, vaksinasi itu sama halnya seperti manusia. Dulu zaman COVID-19, COVID-19, kita semua divaksin. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan kekebalan di dalam tubuh kita, supaya ketika virus PMK atau virus COVID zaman itu ya, kalau di manusia itu masuk, kita sudah bisa melawan sendiri virus tersebut. Dan terbentuklah sistem imun kita itu gitu dengan baik. Makanya kenapa PMK ini juga salah satu cara yang efektif sekali untuk
menghentikan ya, kalau saya bilang untuk melawan PMK ini adalah dengan cara vaksinasi ternak. Jadi ayo peternak, sobat ternak, diinformasikan kepada peternak-peternak yang ada di wilayah sobat ternak semuanya bahwa jangan takut untuk melakukan vaksinasi PMK. Insya Allah vaksinasi kita sudah aman sekali. Wih, itu sobat ternak. Nah, jadi tuh yang nggak boleh justru hewan ternak yang sakit. Kalau hewan ternak yang sehat harus divaksinasi. Seperti Kalau itu. yang sakit nanti diobati, yang sehat itu harus divaksinasi. Jadi jangan keliru ya, jangan ternak sakit divaksinasi. Iya. Nah, itu nggak bisa. Nah, hal ini juga sama nih dengan jargonnya Pak Dirjen. Ternak sehat, vaksinasi. Ternak sakit, obati. PMK kita atasi. Ya, betul sekali. Yel-yel kita ya itu Yel-yel kita, dan itu harus banget nih dihafal oleh sobat ternak. Pokoknya kalau hewan ternak yang sehat vaksinasi, ternak sakit obati. PMK bisa kita atasi. Ya. Oke, nah ini juga ada yang tanya nih Bu, kalau kita menemukan hewan ternak yang sakit gitu, sakit PMK, langkah pertama yang harus dilakukan tuh apa sih gitu? Oke. Nah, ini saya juga berikan informasi kepada sobat ternak yang ada di seluruh Indonesia, atau di sini juga mungkin ada peternaknya langsung yang ikut live. Ketika ternak Bapak Ibu mulai bergejala atau sakit, pertama kali yang harus dilakukan adalah pisahkan dengan ternak yang sehat. Itu langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi upayakan ternak yang bergejala ini dia berada di kandang yang terpisah dari ternak yang sehat. Kemudian yang kedua adalah hubungi petugas kesehatan hewan yang ada di wilayah Bapak Ibu. Biasanya kalau di kecamatan itu ada puskeswan namanya, pusat kesehatan hewan, itu ada petugas di sana. Nah, Bapak Ibu harus punya sebenarnya nomor telepon atau nomor kontak dari petugas kesehatan hewan. Ataupun kalau misalnya di wilayah Bapak Ibu itu jauh dari puskeswan dan biasanya ada penyuluh ya. Sekarang kan penyuluh pertanian itu hampir satu desa itu satu penyuluh ya. Bisa Bapak Ibu sampaikan kepada penyuluh untuk memberitahukan kepada petugas kesehatan agar mereka turun ke lokasi Bapak Ibu untuk mengecek ternak Bapak Ibu yang sedang sakit. Tapi tahap awalnya adalah pisahkan dulu ya. Pisahkan dulu yang sakit dari yang sehat. Lalu diupayakan untuk membatasi mobilisasi gitu ya. Baik itu orang, barang yang masuk ke wilayah Bapak Ibu tersebut. Jadi di stop dulu, kemudian baru lapor ke petugas. Supaya ternak Bapak Ibu bisa ditangani dengan cepat dan dengan baik. Gitu. Oke, nah hewan ternak yang bisa terdampak PMK tuh apa aja sih Bu? Oh ya, jadi kalau PMK ini kan dia menyerangnya ke hewan-hewan yang berkuku belah namanya ya, berkuku belah. Biasanya itu yang kalau kita nih di Indonesia nih yang sudah kena tuh sapi, kerbau, kambing, domba, babi. Nah, itu yang rentan sekali terserang virus PMK. Karena memang virus ini kan menyerangnya pada kuku, mulut dan kuku gitu. Oke, nah kalau hewan ternak kita yang disebutkan tadi itu terdampak PMK, dagingnya bisa kita konsumsi nggak sih? Bisa. Bisa ya. Jadi kebetulan kita beberapa waktu yang lalu itu kita sudah pernah minta statement dari ahli ya. Ahli Kesmafet, dan sudah kita posting juga nih di medsos kita, medsos di JNPKH, medsos Direktorat Kesehatan Hewan, bahwa virus PMK itu tidak bisa hidup dalam daging yang sudah dilayukan. Jadi di bawah pH 5,3, 5,9 itu virusnya inaktif. Jadi tidak usah khawatir. Teman-teman, apabila ada ternak yang terjangkit PMK, itu misalnya ada yang peternaknya mau potong saja ternaknya karena dia tidak mau mengobati atau takut lah ya, takut itu menyebar kemana-mana, bisa dipotong, dagingnya insya Allah aman sekali untuk dikonsumsi. Insya Allah aman untuk dikonsumsi ya Bu ya? Aman sekali, karena virus PMK itu tidak bisa aktif di dalam daging yang sudah dilayukan gitu ya. Dan cara mengolahnya gimana tuh Bu? Agar semakin yakin kita untuk mengkonsumsi daging. Kalau mengolah daging sih yang penting dia matang ya. Pengolahan jangan sampai mentah. Jangan sampai daging itu misalnya kita kalau beli steak gitu ya di kafe gitu kan,
kita kadang minta medium rare gitu kan, yang masih merah-merah. Kalau daging kita sekarang ini jangan. Jadi usahakan masak daging itu sampai matang gitu ya, untuk menghindari adanya tidak hanya virus, kuman, bakteri dan sebagainya lah ya, akibat dari penyimpanan. Jadi mau dibikin rendang oke, mau dibikin sate oke, apalagi tuh mau dibikin oseng-oseng mercon juga boleh gitu ya. Pokoknya jadi, semuanya aman ya Bu ya. Aman, insya Allah aman untuk dikonsumsi. Iya, apalagi sebentar lagi mau Idul Fitri nih. Mungkin orang-orang semakin ketar-ketir, aduh nggak bisa makan rendang nih kayaknya nih tahun ini nih. Enggak lah ya. Kami di Kesuan tiap hari makan rendang. Nasi padang. Jadi aman sekali Sobat Ternak untuk kita tetap konsumsi daging ya, meskipun saat ini situasi masih PMK, tapi tenang saja ini endemi dan kita terus Kementan nggak kenal libur untuk terus melakukan vaksinasi. Ya, betul ya kan, sekali. sejak tahun 2024 akhir ya Bu ya, kita selalu bergerak untuk memastikan semuanya baik-baik aja, ternak tervaksinasi dengan rata, dan ya insya Allah kita akan terus berupaya. Jadi sebagai informasi, mulai tanggal 20 waktu itu ya 24 ya, 24 Desember, Direktorat Kesehatan Hewan bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan itu tidak pernah libur sampai hari ini. Jadi kami selalu melakukan pemantauan dan pendampingan ke semua provinsi yang memang menjadi target untuk penanggulangan PMK ini. Tanggal merah, Sabtu Minggu, kami tetap bekerja. Itu demi masyarakat semuanya, demi peternak Indonesia ini bisa sejahtera, bisa bangkit kembali, terbebas dari PMK. Luar biasa, semua demi peternakan, semua demi peternak kita, semua demi Indonesia. Betul. Kita tidak kenal libur. Betul sekali. Kami udah lupa tanggal merah itu kapan ya Bu ya? Kami tuh Senin sama Minggu tuh sama aja. Sama aja. Tetap ada di lapangan ya Bu ya? Tetap ada di lapangan. Oke, luar biasa. Bu, ada yang tanya nih, apakah PMK bisa menular ke manusia? Oh, enggak. PMK enggak, ya? Itu bukan penyakit zoonosis ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa dagingnya itu sangat aman dikonsumsi. Kemudian kalau sifat virusnya itu dia tidak bisa berpindah dari hewan itu ke manusia. Jadi hanya di hewan itu saja. Jadi insya Allah untuk peternak atau petugas gitu ya aman, tidak tertular. Akan tetapi ini kita himbau kepada peternak atau petugas yang melakukan penanganan di satu lokasi kandang itu harus menggunakan SOP, menerapkan biosecurity yang benar. Artinya ketika dia masuk ke dalam kandang yang memang sudah ada ternaknya terinfeksi PMK, upayakan jangan berpindah ke kandang yang ada ternak sehatnya. Kalaupun mau melakukan pelayanan di tempat lain, dia harus menggunakan APD ya, APD untuk menjaga supaya tidak terjadi transfer virus dari tempat yang sudah terjangkit PMK ke tempat yang masih bebas PMK. Nah itu harus menjadi perhatian juga nih petugas dan peternak. Peternak ini biasanya kan suka ambil-ambil pakan nih dari kandang yang memang sudah ada PMK sakit, tahu-tahu dia dia pindah ke kandang yang sehat. Nah itu tolong dijaga betul peternak untuk supaya jangan sampai memindahkan barang atau Bapak Ibu peternak pindah-pindah ke lokasi kandang yang sehat gitu ya. Karena virus ini justru dia bisa menular melalui orang, barang, hewan, peralatan kandang, pakan dan sebagainya. Tapi kalau menular ke manusia enggak. Cuman saya suka bercanda sama teman-teman di Kesuan. Katanya PMK enggak zoonosis. Emang enggak zoonosis, cuman peternak yang punya ternak ini stres. Bahkan ada yang stroke, saya bilang gitu ya. Jadi itu karena pikiran itu ya, Bu ya. zoonosisnya itu gitu, karena pikiran. Nah, makanya kita himbau peternak itu tetap tenang, jangan sampai panik, malah nanti jadi zoonosis, malah jadi stroke gitu kan, malah jadi stres mikirin ternaknya, terus dijual murah. Padahal ternak ini masih bisa sembuh kalau kita tangani dengan baik gitu. Jangan sampai tergoda oleh iming-iming dari belantik atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membeli ternak Bapak Ibu dengan harga yang murah. Jadi tetap upayakan agar mendapatkan pelayanan atau penanganan yang terbaik untuk ternak Bapak Ibu. Jangan dijual dulu ya.
Bentar lagi Idul Fitri loh, nanti harganya akan mahal lagi. Ini penting sekali nih, pokoknya ketika kita panik hewan ternak kita sakit atau terkena ciri-ciri PMK itu jangan panik. Jangan sampai karena saking paniknya tergiur oleh orang yang mau beli ternak kita dengan harga yang murah. Kita mau dibeli dengan harga murah itu sangat sayang sekali. Padahal PMK bisa diatasi dan bisa sembuh hewan ternak kita. Betul itu sekali. Paling penting sih Sobat Ternak. Oke, terakhir ya dari pertanyaan. Kita udah setengah jam ya? Sudah setengah jam, nggak berasa sekali ya dengan Sobat Ternak. Nah makanya kalau misalkan Sobat Ternak merasa belum puas dengan informasinya, jangan lewatkan informasinya live streaming Ditjen PKH karena kita akan setiap hari melakukan siaran terkait PMK. Tentunya bersama dengan para ahli dan juga dokter-dokter hewan kesayangan kita. Seperti itu. Oke, terakhir ya ada pertanyaan dari Kak Tiara. PMK bukan kategori zoonosis, namun dampaknya terhadap manusia jika pengolahan dagingnya tidak terlalu matang, seperti rare atau medium rare. Berdampak juga nggak tuh Bu Dok? Oh iya, sebenarnya kalau dampak pengolahan daging yang tidak matang itu kan bukan artinya bukan dampak langsung dari PMK-nya. Biasanya kita kan dihimbau untuk makan daging itu yang memang sudah matang, yang pengolahannya benar gitu ya, supaya jika ada bakteri atau virus atau salmonella yang pokoknya yang ada di daging itu tidak menular ke kita gitu, tidak termakan oleh kita. Oleh karena itu kalau saya itu menghindari kebiasaan makan daging tidak matang. Jadi walaupun kita tahu itu daging premium misalnya gitu, wagyu, saya harus matang gitu. Saya nggak mau makan daging yang tidak matang karena daging yang tidak matang itu kan banyak sekali sebenarnya kandungan-kandungan bakteri gitu ya. Tapi ya memang sih tidak berbahaya. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak nantinya itu bisa juga menyebabkan penyakit di tubuh manusia gitu. Oke deh Sobat Ternak, gak berasa ya kita sudah 30 menit bersamai Sobat Ternak semuanya di live streaming Instagram Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam program Jaga Ternak. Semoga dengan informasi yang tadi kami sampaikan itu bermanfaat untuk Sobat Ternak semuanya dan jangan lupa untuk di-share informasi ini, live streaming ini akan kita posting kembali dan bisa ditonton ulang oleh Sobat Ternak dan juga bisa di-share kepada seluruh peternak yang ada di Indonesia yang membutuhkan informasi ini. Pokoknya pesan dari kami jangan panik ketika menemukan hewan ternak yang terdampak PMK, tapi laporkan segera ke hotline kami di nomor 0811 1182 7889. Ya, atau di state aja nomornya di situ ya? Iya, bisa. Dan kita share kok nomor teleponnya di feed Instagram Ditjen PKH. Sobat Ternak yang belum follow, di follow dulu akun Ditjen PKH karena setiap hari kita akan posting informasi-informasi terupdate terkait PMK. Wah, keren nih. Yuk yang belum follow silahkan Sobat Ternak follow karena banyak sekali informasi-informasi terkait dengan PMK dan kesehatan hewan lainnya tentu ya. Kemudian nanti mungkin ada terkait dengan budidaya ternak betul. Yang akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sekali lagi saya minta kepada Sobat Ternak semua, kepada peternak, rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia, mari kita sukseskan bulan vaksinasi PMK dari bulan Februari ini sampai Maret. Kita dukung Indonesia agar bebas PMK dengan cara memvaksinasi ternak kita, kemudian mendukung program vaksinasi pemerintah. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mau divaksin ternaknya, yang kooperatif gitu ya. Kalau ada petugas datang mau vaksin, silahkan divaksin ternak-ternaknya gitu ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Dr. Wismoyo, fallback katanya. Oke Dok, nanti di fallback. Ya terima kasih Sobat Ternak semuanya. Kita berjumpa lagi besok bersama dengan para ahlinya dan juga dokter hewan kesayangan kita. Sampai jumpa lagi Sobat Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama.